Alvaro Morata paksakan transfer ke Barcelona. Alvaro Morata belum menyerah mewujudkan transfer ke Barcelona. Pintu keluar dari Juventus masih terbuka, setiap pihak masih terlibat. Gosip Morata ke Barcelona terus menguat sepekan terakhir. Kabarnya Xavi membidik Morata sebagai salah satu target utama untuk memperkuat tim. Ketertarikan Xavi ini tentu mengundang tanya, terlebih karena status Morata sebagai mantan pemain Real Madrid. Namun sejauh ini Barca masih tetap mencoba mewujudkan transfer Morata. Bursa transfer Januari baru dibuka dan Barca telah mewujudkan 2 transfer besar, merekrut Ferran Torres dan meminjamkan Philippe Coutinho. Beberapa waktu lalu muncul kabar bahwa Morata sudah menyepakati kepindahan ke Camp Nou. Penyerang internasional Spanyol itu lebih dahulu harus mengakhiri masa pinjamannya di Juventus. Juve tidak mau melepas Morata karena kesulitan mencari striker pengganti di tengah musim. Inilah alasan utama mereka mempertahankan sang striker. Meski begitu, Allegri langsung membantah kabar tersebut. Dia menegaskan bahwa Morata tidak akan pergi. Saya memberitahu Alvaro bahwa dia akan bertahan di sini. Dia tidak akan meninggalkan Juventus, akhir cerita, tegas Allegri. Menariknya, komentar Allegri tidak berarti menutup pintu kepergian Morata sepenuhnya. Menurut Sport, Barca yakin masih ada celah mewujudkan transfer Morata. Saat ini mereka masih menunggu Juve mendapatkan striker baru. Kabarnya Juve sudah membuka negosiasi dengan PSG untuk transfer Mauro Icardi, tapi hingga kini belum ada kesepakatan apapun. Begitu Juve mendapatkan Icardi, pintu keluar Morata akan terbuka, sisanya mudah bagi Barca. Mereka sudah mencapai kesepakatan dengan klub asal Morata yaitu Atletico Madrid. Selain itu, Morata sendiri dikabarkan siap memaksakan transfernya ke Barcelona. Kabarnya, Barca akan mengajukan skema pinjaman terlebih dahulu dengan opsi pembelian permanen. Vieira, klub Inggris dapat Ramsey bakal untung. Aaron Ramsey santer dikabarkan bakal meninggalkan Juventus. Patrick Vieira percaya andai Ramsey memperkuat klub Inggris itu bakal memberi keuntungan. Ramsey gagal menjadi pemain tengah andalan Juventus sejak bergabung pada 2019 dari Arsenal. Dia kerap diganggu cedera dan kesulitan beradaptasi dalam permainan saat kembali merumput. Gelandang asal Wales itu bahkan sangat minim kesempatan bermain di musim ini. Selama dibesut Allegri, Ramsey baru main 5 kali di semua ajang. Kontrak Ramsey di Juventus tersisa 1,5 tahun lagi. Pemain berusia 31 tahun itu sudah tidak mau bertahan dan Bianconeri juga tidak menahan. Belum diketahui kemana Ramsey akan berlabuh. Sejauh ini rumor yang beredar menyebutkan Ramsey bakal kembali ke Liga Inggris dan Crystal Palace bisa menjadi tujuannya. Saya pikir ketika Anda melihat silsilahnya dan melihat pengalamannya, saya pikir dia akan meningkatkan banyak tim di Premier League Inggris, kata Vieira selaku manajemen Crystal Palace yang dikutip dari Football London. Saya suka permainannya, saya suka banyak pemain. Tapi sepertinya Anda wartawan tahu lebih banyak daripada saya tentang ketersediaannya. Jelas, dia adalah pemain hebat dan saya pikir dia bisa melakukannya dengan baik untuk banyak tim di Premier League, tegasnya. Kepergian Ramsey dari Turin belum resmi, namun Massimiliano Allegri selaku pelatih Juventus sudah mengkonfirmasi beberapa hari lalu Ramsey akan angkat kaki dari Juventus pada musim dingin tahun ini. Ramsey sedang dalam perjalanan keluar dari Juventus. Saya pikir skuad akan 99% tetap seperti sekarang ini, kata Allegri seperti dikutip dari Football Italia. Ditahan Napoli, Manuel Locatelli bingung apa yang buat Juventus kesulitan benak. Juventus hanya bisa membawa pulang 1 poin saat melawan Napoli. Jumat 7 Januari 2022 dini hari, pada laga yang berakhir 1-1 itu, gelandang Juventus Manuel Locatelli mengaku bingung. Apa alasan yang membuat timnya sulit untuk menang? Padahal ia merasa skuadnya sudah bermain sesuai apa yang diminta oleh sang pelatih Massimiliano Allegri. Bermain di Allianz Stadium, kedua tim memainkan laga di Giarnota ke-20 Liga Italia 2021-2022. Juventus selaku tuan rumah mengakui jalannya pertandingan sejak menit awal. Kendati demikian, mereka justru kebobolan lebih dulu di babak pertama adalah Dries Mertens yang memanfaatkan kesalahan bek Juventus pada menit ke-23. Tertinggal 1 gol hingga babak pertama berakhir, Juventus mengatakan serangan di awal babak kedua. Alhasil, mereka berhasil mencetak gol penyeimbang melalui kaki Federico Chiesa pada menit ke-54.
Meski terus menguasai hingga akhir babak, si Nyonya Tua tidak dapat menambahkan pundi-pundi golnya. Skor 1-1 bertahan dan membuat Juventus saat ini bertahan di peringkat kelima klasemen dengan poin 35. Hasil ini membuat Locatelli menyesal padahal telah menjalankan instruksi pelatih. Penyesalan ini juga tak lepas karena Juventus akan menghadapi pertandingan-pertandingan berat di kemudian hari. Menurut saya, kami memiliki beberapa penyesalan. Karena kami ingin menang, sangat disayangkan kami tertinggal dan kami ingin menang terutama di kandang, kata Locatelli. Kami bermain dengan intensitas yang diminta pelatih dan berusaha mencapainya selama 90 menit untuk membawa pulang poin penting lanjutnya. Ini bulan yang penting dan bisa menjadi penentu karena ada beberapa bentrokan head to head dan kami perlu meraih poin sebanyak mungkin, tandasnya. Juventus menatap tantangan berat di 2 laga ke depan. Mereka akan melawan AS Roma pada 10 Januari 2022 mendatang, kemudian disambung menjalani final Coppa Italia 2021-2022 kontra Inter Milan pada 13 Januari 2022 mendatang. Tentunya Juventus harus segera berangkat jika mau meraih hasil positif di 2 laga krusial tersebut. Federico Bernardeschi tegaskan ingin tetap membela Juventus. Gelandang Federico Bernardeschi menegaskan bahwa dirinya masih ingin membela Juventus meski kontraknya bersama Bianconeri akan habis pada musim panas mendatang. Dikutip dari Football Italia pada Senin, Federico Bernardeschi mengatakan jika dirinya serta sang agen terbuka untuk melakukan dialog dan bertemu dengan Juventus untuk membicarakan soal kontrak baru. Kami terbuka untuk dialog dan agen saya akan segera bertemu dengan Juve, ujar Federico Bernardeschi. Dikabarkan pihak Juventus akan segera menawarkan kontrak baru kepada Bernardeschi jika sang pemain setuju untuk menerima pemotongan gaji yang telah ditetapkan oleh pihak klub dalam rangka menjaga finansial mereka. Diperkirakan Juventus akan menerima bayaran sebesar 3 juta euro atau sebesar 48 miliar rupiah termasuk bonus. Bernardeschi sebelumnya menerima bayaran 4 juta euro atau sekitar 64 miliar rupiah. Meski dibayang-bayangi pemotongan gaji, Bernardeschi mengaku masih ingin berseragam Juventus dan hal itu bisa terwujud jika terjadinya kesepakatan dari kedua belah pihak. Saya masih ingin berada di Juventus, lalu tentu saja keduanya harus mencapai kesepakatan. Ini seperti pernikahan, jelas Federico Bernardeschi. Pada musim ini, Bernardeschi tercatat sudah tampil di 19 pertandingan untuk Juventus di semua ajang dan telah berhasil menyumbangkan 1 gol serta 6 assist. Sejak bergabung dengan Juventus dari Fiorentina pada musim panas 2017, Federico Bernardeschi sudah tampil pada 166 pertandingan untuk Bianconeri dengan total raihan 11 gol dan 24 assist.